endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Yeah, we worship you. Hallelujah.
bagi kita semua, keluarga besar GBDI LCAD Magelang. Selamat tahun baru. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau di hari pertama tahun 2021 ini kita boleh kembali ada dan dapat menikmati hadirat Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memulaikan ibadah awal tahun hari ini. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian. Ku ada sebagaimana ku ada, semua hanya karena anugerah Tuhan. Kalau kita dapat memasuki tahun baru ini. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah besar, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Kita bersyukur sebab kasih dan kemurahan-Nya kita dapat memasuki di tahun yang baru ini. Semuanya karena anugerah kasih Tuhan. Haleluya. Mari berikan pujian-Mu, berikan penyembahan-Mu kepada Dia, Allah yang maha tinggi, Allah yang besar. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur sebab anugerah dan kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Besar
kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang memimpin perjalanan kami. Kalau kami telah melewati tahun 2020, kami sangat bersyukur karena Engkau yang kembali membawa kami masuk di tahun 2021 ini Tuhan. Biarlah mengawali tahun ini kami membawa korban syukur, membawa puji-pujian bagi Tuhan, sehingga hati kami limpah dengan sukacita, limpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah bersama dengan kami. Mereka semua yang beribadah di rumah diberkati oleh Tuhan. Mereka mengalami sukacita yang sama karena Engkau ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini dari awal sampai dengan selesainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kalau di tahun 2020 Tuhan beserta dengan kita, di tahun 2021 ini kita percaya kita pun akan ada di dalam pimpinan Tuhan. Kiri kanan kita selalu ada Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Ku selalu memandang Tuhan, ku percaya hanya kepada Dia. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Ku memandang Tuhan, ku selalu memuji-Nya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji-Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu. Sekali lagi, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Kita percaya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang menetapkan langkah kita, Dia selalu ada di sisi kiri dan kanan kita, karena Dia ada memimpin perjalanan hidup kita. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, Dia selalu menolong kita. Haleluya. Puji Tuhan.
Kita bersyukur kepada Tuhan. Orang yang percaya kepadanya, tiap langkahnya diatur dan ditentukan oleh Tuhan. Tuhan tak pernah janji semuanya akan baik-baik saja, tetapi perjanjian Tuhan, janjinya Tuhan, Dia selalu menyertai, memberikan kekuatan bagi kita. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Haleluya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Dia tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dari awal kita naikkan pujian ini kembali. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita angkat pujian ini kornya satu kali lagi. Nanti saudari Mercy akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah menyerah. Haleluya, haleluya. Jangan pernah
kami persembahkan hanya kepada Engkau, Yesus yang mengasihi kehidupan kami, Tuhan Yesus yang mencintai kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada di tahun yang baru ini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, di hari ini mengawali tahun 2021, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu supaya firman-Mu ini yang menjadi pedoman kehidupan kami, menuntun kami di dalam setiap langkah kehidupan kami, supaya kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh berjalan di dalam kemenangan bersama Tuhan Yesus di tahun yang baru ini. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami yakinan percaya urapan Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di dalam setiap kehidupan hamba-Mu, agar setiap firman Tuhan yang disampaikan itu benar-benar memberkati kami, menguatkan kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang melawat setiap hati kami melalui kebenaran firman-Mu, supaya kami semakin setia lagi mengiring kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Saya percaya kasih Tuhan yang sudah menyertai kita, membawa kita dapat memasuki tahun yang baru 2021. Dan saya percaya ada kasih Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, bahkan kemenangan yang Tuhan berikan, Tuhan akan janjikan bagi setiap kita yang mau tetap setia dan percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saat kita akan kembali memasuki tahun yang baru, saya percaya firman Tuhan kiranya yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Saya akan mengajak Bapak Ibu kita merenungkan satu bagian firman Tuhan. Ada satu nyanyian yang sangat indah ya, dan kiranya ini menjadi satu nyanyian dalam hati kita, pedoman dalam hidup kita. Kita akan buka bersama dalam kitab Habakuk ya. Habakuk pasal yang ketiga. Habakuk pasal yang ketiga ayat 19. Saya akan bacakan Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Puji Tuhan ya, ini adalah satu lagu yang sangat luar biasa, sangat indah, dituliskan oleh Habakuk. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya, sungguh indah lagu ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat beberapa terjemahan dalam terjemahan yang lain. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan begini. Engkau memberi aku kekuatan seperti kaki rusa. Kakiku kau kokohkan. Engkau membimbing aku supaya aman waktu berjalan di pegunungan. Ya Bapak Ibu, perhatikan setiap kalimat ini sangat istimewa. Bagaimana Habakuk membuat sebuah nyanyian di mana dia kemudian mengumpamakan dirinya seperti seekor rusa yang dibawa, yang ada di bukit ya. Dan ayat tadi kita katakan dia dibiarkan berjejak, dalam bahasa Indonesia sehari-hari berjalan di pegunungan. Ada terjemahan dalam bahasa Inggris yang juga ada beberapa terjemahan-terjemahan yang menurut saya sangat luar biasa. Salah satu terjemahan dalam bahasa Inggris menuliskan bahwa dia membuat kaki kita seperti kaki rusa dan membuat kita berjalan di tempat yang tinggi. Sangat istimewa lagu ini dibuat. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat
Apa yang kemudian dapat jadi pedoman bagi kita di tahun yang baru ini, ya, dari lagu yang dituliskan oleh Habakuk ini. Lagu ini punya beberapa pengertian-pengertian yang saya ingin kita lihat dulu, pengertian dari isi lagunya. Bukit atau tempat tinggi tentunya gambaran dari tantangan kehidupan. Kita semua sama tahu bahwa di bukit itu, kalau Bapak Ibu pernah naik ke bukit, akan melihat bahwa di bukit itu tempat yang terjal, tempat yang sulit, tempat yang berbahaya. Gambar ini mewakili salah satunya dapat kita lihat ada bebatuan yang berbahaya, bahkan kalau mungkin orang berjalan bisa sakit. Ya. Ada bagian-bagian dalam hidup kita yang kita akan banyak berhadapan juga dengan bukit-bukit, dengan tempat yang tinggi. Saya percaya setiap kita punya pengalaman-pengalaman. Ada waktunya kita berjalan di tempat yang menyenangkan, semuanya lancar. Tapi hari ini kita juga lihat ada bukit, ada yang sulit, yang terjal, yang berbahaya, bahkan menyakitkan yang harus dilewati. Tapi sekali lagi kita belajar dari lagu ini. Habakuk berkata, memang ada bukit, ada tempat yang tinggi, ada tempat yang sulit, berbahaya. Tetapi kakiku dibuat seperti kaki rusa. Sangat indah melihat hal ini ya. Saya coba lihat beberapa terjemahan dan kemudian juga beberapa ilmu pengetahuan, catatan tentang rusa. Rusa adalah binatang yang dikategorikan binatang yang lemah. Tetapi dia punya kelebihan, kakinya sangat kuat. Gesit, lincah. Di dalam terjemahan lain dikatakan bahwa yang dituliskan dalam Habakuk adalah rusa yang sangat lincah untuk dapat melompat dari satu batu ke tempat yang lain di bukit yang terjal. Itu yang dituliskan oleh Habakuk. Betapa sangat indah kita digambarkan. Hidup kita mungkin bisa akan berhadapan, berada di bukit, berada di tempat yang penuh tantangan. Tetapi sekali lagi, ada janji firman Tuhan, kakiku seperti kaki rusa. Kita akan dibuat kuat, gesit dan lincah. Lagu ini yang dituliskan dari pengalaman hidup Habakuk. Dan bukan hanya itu, bukan hanya kakinya seperti kaki rusa. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di ayat ini ada 3 kalimat ya, yang kata yang menurut saya sangat kuat. Selain ada bukit, ada kaki seperti kaki rusa. Yang ketiga, ternyata kaki itu tidak hanya diam. Di ayat yang tadi kita baca dikatakan begini, ia membiarkan aku berjejak. Bahasa Indonesia sehari-hari tadi berkata, dia membimbing aku berjalan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, and makes me walk, berjalan. Ternyata bukan saja dibuat kuat, tetapi berjejak, bisa berjalan, tidak akan hanya diam saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini Habakuk 3 ayat 19 ada satu lagu yang luar biasa. Kiranya itu kita taruh di dalam hati kita. Aku akan berjejak, aku tidak akan diam dalam ketakutan, dalam intimidasi. Tapi dengan Tuhan, tadi kita sudah nyanyikan, di kiri, di kanan ada Tuhan. Aku akan berjalan, melangkah dengan pasti, tidak tergoyahkan. Ada keberanian untuk melewati, ya, untuk masuk, untuk berjalan di tahun 2021. Siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, kita sudah berada di 2021. Dan satu ajakan firman Tuhan, boleh ada kesulitan, boleh ada tantangan, tapi jangan jadi anak Tuhan yang hanya diam saja. Pujian tadi berkata, jangan menyerah, jangan berputus asa. Tapi ingat lagu ini, kaki kita dibuat seperti kaki rusa yang akan kuat, bisa melangkah. Itu sebabnya tahun ini kita mengambil satu tema, berjalan di dalam kemenangan.
Walau ada di bukit terjal, tapi kita dapat berjalan dalam iman dan kemenangan. Ini bukan berjalan yang sembarangan, bukan berjalan dengan kekuatan sendiri. Karena sebuah lagu tentunya ditulis, kebanyakan penulis-penulis lagu menuliskan lagu itu berdasarkan pengalaman hidupnya. Dan kita akan lihat apa rahasia sehingga rusa yang dikenal dengan binatang yang lemah, tapi dia bisa jadi kuat, berjejak di bukit-bukit yang terjal. Mari lihat sekali lagi, Allah itu kekuatanku. Inilah rahasianya. Kenapa kita diumpamakan seperti rusa yang lemah tapi ternyata bisa kuat? Apa yang kemudian menjadi rahasia dari Habakuk? Karena kemudian dia memberikan jawabannya. Di bagian atas sebelum kita menjumpai tadi, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ayat 19 dibuka dengan kalimat, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Bapak Ibu Saudara sekalian, lihat rahasia ini. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Inilah yang menjadi rahasia dari kekuatan Habakuk. Allah yang jadi sumber kekuatannya. Allah yang jadi sumber keberaniannya. Bahkan kalau kita naik sedikit ke ayat 18, saya akan bacakan. Kita akan banyak membaca dalam kitab Habakuk. Habakuk 3 ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu Saudara, kekuatannya bukan dari dirinya sendiri. Ayat 18. Allah yang menyelamatkan aku. Allah yang memberi keberanian, Allah yang memberi kekuatan. Itu sebabnya di ayat 19 dia menuliskan, ia yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Dengan kekuatan Habakuk sendiri dia tidak mampu, tapi dia menyadari, iya Tuhan yang membuat kakinya kuat seperti kaki rusa. Ia yang membawa Habakuk bisa kuat ada di bukit-bukit. Dalam bahasa Inggris ada satu terjemahan yang baik, sangat indah. Tuhan adalah kekuatanku. Dia sumber keberanianku. Indah sekali terjemahan ini. Kalau kita bisa kuat, kekuatannya asalnya bukan dari diri sendiri. Tapi Tuhan yang taruh di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang mungkin hari-hari ini tidak berada dalam keadaan prihatin menghadapi tahun-tahun ini. Tapi lihat ayat ini, dia jadi sumber kekuatan, dia beri keberanian di dalam kita. Tapi ternyata bukan hanya itu. Kalimat berikutnya berkata, saya langsung baca dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dia adalah pasukanku yang tidak terkalahkan. Apa maksudnya? Allah beri keberanian pada diri kita, di dalam diri kita, lalu dia kemudian ada di kiri, di kanan kita, menyertai perjalanan kita. Dia tidak hanya taruh keberanian lalu berkata silakan jalan sendiri, aku hanya akan lihat dari sini. Tidak, dia ada bersama-sama kita, dia menyertai kita, kita tidak ditinggalkan. Betapa indahnya. Itu sebabnya Habakuk berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk sungguh sangat menyadari kekuatan manusia terbatas. Kekuatan kita manusia bisa berubah. Kekuatan kita manusia bisa merosot karena usia, karena apapun juga. Bahkan bisa menghilang. Kekuatan kita yang mungkin kita letakkan pada pengetahuan kita, kekuatan yang mungkin kita letakkan pada harta kita bisa hilang.
bisa habis. Kita baca Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang. Bapak Ibu Saudara, lihat, ini satu kenyataan yang bisa terjadi. Apa yang ada dalam dunia ini satu kali waktu bisa begitu cepat tanpa kita sadari hilang. Kekuatan kita bisa berubah, kekuatan kita bisa lenyap. Itu sebabnya Habakuk mengajar kita, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Jangan letakkan kekuatan pada apapun juga di dunia ini. Tapi mari sama seperti Habakuk, jadikan Tuhan kekuatan di dalam hidupmu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat dengan cepat. Tadi saya katakan, sebuah lagu pasti digubah dari sebuah pengalaman hidup. Kita akan lihat secara singkat. Habakuk ditulis dalam 3 pasal. Tapi ada pengalaman yang luar biasa yang menjadi pengalaman Habakuk. Apa yang terjadi dalam hidupnya sampai dia kemudian bisa sampai pada kesimpulan yang dia tulis di ayat terakhir dari kitab pasal Habakuk ini. Mengapa dia bisa sampai pada kesimpulan Allah itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nabi Habakuk menghadapi banyak persoalan yang sangat serius dalam hidupnya. Saya menyarankan Bapak Ibu, beri waktumu baca Habakuk 1, 2, dan 3. Memang ada cukup banyak hal yang kita perlu lihat dari sejarahnya. Tetapi saya akan mengajak Bapak Ibu melihat secara singkat. Habakuk adalah seorang nabi yang hidup di antara orang-orang Yehuda. Ya. Mengapa dia menghadapi banyak persoalan? Dia lihat banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang terjadi? Mari kita akan melihat apa yang dialami oleh Habakuk. Bagaimana situasi kehidupannya. Kita buka Habakuk 1. Kita akan lihat ayat 3 dan 4. Habakuk 1 ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Apa yang kita bisa lihat? Habakuk hidup di dalam situasi di mana dia melihat pelanggaran terhadap hukum Allah. Ada ketidaksetiaan, ada kekerasan, ada ketidakadilan. Bapak Ibu lihat itu menjadi judul dari perikopnya, keluhan nabi karena ketidaksetiaan. Tapi perhatikan kalimat ini. Habakuk melihat pelanggaran terhadap hukum Allah. Kalau ada kalimat ini, berarti pelanggaran itu dilakukan oleh orang-orang yang mengerti hukum itu. Siapa yang melakukan pelanggaran itu? Umat Allah. Siapa yang melakukan pelanggaran itu? Bapak Ibu bisa lihat dalam sejarah. Raja Yoyakim yang tidak takut akan Tuhan. Itu sebabnya ayat 3 katakan, di depan mataku ada kekerasan, di depan mataku ada perbantahan, di depan mataku ada pertikaian. Itu membuat Habakuk kemudian begitu susah, begitu prihatin. Dia naikkan doa, Tuhan, aku berdoa untuk umatmu supaya mereka berbalik kepada engkau. Tapi mereka justru melanggar hukum-hukummu. Itu menjadi kesedihan doanya.
Dia bertanya, mengapa tidak ada kebangunan rohani? Kejahatan semakin bertambah. Bahkan kemudian Habakuk sampai kepada satu pergumulan. Mengapa mereka yang melanggar tidak menerima hukuman? Apakah Tuhan tidak melihat pelanggaran umat-umatnya? Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak dipahami, situasi yang tidak dimengerti. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya coba merenungkan. Bukankah hal-hal ini yang juga kita lihat hari-hari ini? Ada begitu banyak kekerasan, ketidakadilan. Hal-hal yang penuh dengan kesewenang-wenangan terjadi di depan mata kita. Dan kadang-kadang menjadi pertanyaan, mengapa itu terjadi? Mengapa itu bisa baik-baik saja? Mengapa tidak terjadi sesuatu pada orang yang melakukan hal yang tidak berkenan? Dalam keterbatasan pemikiran Habakuk, dia mengira Tuhan tidak akan lakukan apa-apa. Tapi ternyata apa yang dia pikir keliru. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah diam untuk kekerasan, ketidakadilan yang terjadi. Apalagi itu dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Mari kita lihat. Habakuk 1 ayat 5. Ketika Habakuk mempertanyakan, mengapa orang-orang jahat dibiarkan? Ada jawaban Tuhan kepadanya. Ayat 5. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Bapak Ibu baca lagi sampai ayat-ayat berikutnya, sampai ayat 11. Saya akan baca beberapa saja karena cukup panjang. Ayat 6. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Ayat 7. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilan dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Ayat 9 kita lompat. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Sampai di situ. Bapak Ibu Saudara dapat baca sampai ayat 11. Tapi kita melihat dalam sejarah, Tuhan tidak tinggal diam. Karena ternyata ada penghukuman bagi Yehuda yang tidak setia kepada Tuhan, yang melanggar hukum Allah, yang melakukan kekerasan. Sejarah mencatat mereka dikalahkan oleh Nebukadnezar pada tahun ketiga Raja Yoyakim. 3 tahun kemudian ada orang-orang Kasdim yang tadi kita baca menyerang mereka. Habakuk bukan hanya melihat ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, tapi hal yang kedua yang ada dalam situasinya, dia diizinkan melihat penghukuman yang mengerikan terjadi. Ayat 5-11 mencatat bangsa Kasdim yang datang menyerang Yehuda. Ketika melihat penghukuman yang mengerikan, Habakuk kemudian bertanya lagi, dia tidak dapat memahami. Tuhan, aku tahu engkau menghukum orang-orang yang tidak setia. Tapi dia tidak dapat memahami mengapa engkau memakai orang Kasdim. Bukankah orang Kasdim itu lebih jahat dari Yehuda? Mengapa engkau menghukum Yehuda dengan memberikan orang-orang Kasdim, orang-orang yang lebih jahat? Tidakkah mereka yang lebih jahat itu juga harusnya dihukum? Bapak Ibu lihat ada situasi yang tidak dapat dipahami, tidak dapat dimengerti. Apa maksud Tuhan? Itu yang dialami oleh Habakuk. Kadang-kadang kita pun ada dalam situasi semacam ini, bukan? Kita tidak dapat mengerti mengapa semua ini terjadi hari-hari ini. Apa yang kita lihat, apa yang kita alami. Bahkan hari ini kita harus ibadah online.
Ada banyak hal yang kita tidak dapat pahami tentang apa yang terjadi dan apa yang Tuhan rencanakan. Itu juga yang ditanyakan oleh Habakuk. Dia ada dalam situasi-situasi yang dia tidak bisa mengerti. Melihat banyak hal. Tapi hari ini kita akan belajar dalam ketidakmengertiannya. Dalam banyak hal yang dia tidak tahu. Ada hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Habakuk. Itu sebabnya dia sampai kepada lagu yang indah tadi. Apa yang dia lakukan? Kita akan lihat yang dia lakukan itu sesuai dengan namanya. Habakuk punya arti nama dalam bahasa aslinya memeluk, melekat, atau mengikuti. Dan Habakuk kemudian dalam semua situasi yang dia tidak mengerti di depannya, situasi yang menakutkan, situasi yang penuh dengan kesewenang-wenangan, dia tidak dapat memahami apa yang sedang Tuhan rencanakan, dia tidak tahu apa yang ada di depan. Dia memilih melakukan sesuatu sesuai namanya, melekat dan mengikuti Allah. Hari-hari ini kalau kita berhadapan pada situasi yang menakutkan, kita tidak mengerti mengapa ini semua terjadi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kita, lakukan sama seperti Habakuk, melekat, mengikuti Allah. Kita ada di tengah dunia yang situasinya sangat mengerikan, penyakit, bencana, resesi, pembunuhan, begitu banyak hal yang menakutkan terjadi. Melekat, mengikuti Tuhan. Tahun 2021, saya dorong Bapak Ibu, siapkan dirimu. Firman Allah sudah berkata, kita tidak berhadapan dengan situasi yang lebih baik. Saya hanya dapat berpesan, siapkan dirimu. Melekat, ikuti Tuhan. Ada dua hal yang sangat jelas dituliskan, dilakukan oleh Habakuk. Yang pertama, kita lihat Habakuk 2 ayat 1. Habakuk 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Dalam ketidakmengertiannya, Habakuk memilih melekat dan mengikuti Allah. Dan itu dia lakukan dengan yang pertama, dia naikkan doa. Dia bawa pengaduan dari Tuhan, kepada Tuhan. Waktu kita tidak mengerti situasi-situasi yang kita harus hadapi, Bapak Ibu bawa itu kepada Tuhan, tanyakan itu kepada Tuhan. Jangan masa bodoh dengan apa yang terjadi. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang peduli dengan kondisi yang terjadi. Dia menantikan apa yang akan dijawab Tuhan atas pengaduanku. Saya dorong Bapak Ibu, naikkan doamu. Jadi anak-anak Tuhan yang di tahun baru ini punya hati yang rindu berdoa. Kita harus jadi anak-anak Tuhan yang siap. Situasi tidak akan semakin mudah. Saya tidak ingin kita dinina-bobokkan. Bangun. Cintai hidup doa. Di tahun yang baru ini, kami dorong Bapak Ibu tetap dalam program El Shaddai berdoa. Bapak Ibu akan terima dari call center setiap hari. Ada kalender doa yang Bapak Ibu bisa terima. Multimedia akan menyiapkan itu, ada doa yang sudah dituliskan hanya singkat. Mungkin kalau Bapak Ibu tidak bisa menghafalnya, boleh membacanya. Di sana ada kata-kata doa yang ditulis dari firman Allah. Apa tujuannya? Supaya kita baca doa itu dan mengingat janji firman Tuhan. Karena doa adalah seperti kita mengingatkan Allah akan janjinya kepada kita. Bapak Ibu nanti bisa lihat itu kalau Bapak Ibu terima dari call center. Ada bagian di mana ada titik-titik.
Mengapa ada titik-titik yang kosong? Di sana Bapak Ibu bisa tulis nama Bapak Ibu sendiri, pribadi. Tapi bisa ketika berdoa, doakan anggota keluargamu, sebut namanya di dalam doa itu. Sebut nama keluarga-keluarga yang didoakan dalam doa El Shaddai berdoa, keluarga yang didoakan hari itu. Bahkan mungkin nama saudara-saudaramu. Kalau kita mau melekat mengikuti Allah, menghadapi situasi yang tidak menentu hari-hari ini. Jangan berdiam diri. Beri waktumu berdoa. Kalau engkau baca ayat-ayat ini, tidak akan menghabiskan waktumu. Mungkin saudara hanya perlu 1-2 menit. Tapi lakukan. Engkau sedang siapkan dirimu menghadapi masa yang sulit. Yang kedua, yang dilakukan oleh Habakuk. Tetap di Habakuk 2 ayat 1. Menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dia bukan hanya berdoa, tapi dia nantikan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, sama di kalender doa yang Bapak Ibu terima melalui call center, di bagian sebelahnya ada catatan bacaan Alkitab yang ditulis berdasarkan kronologis sejarahnya. Baca firman Tuhan. Mungkin engkau bilang, aku gak ngerti ini sejarahnya. Baca. Nantikan apa yang Tuhan firmankan di dalam dirimu. Sampai engkau jadi orang yang kuat. Karena Habakuk lakukan hal ini. Dia melekat mengikuti Allah. Hasilnya dia dapat pengenalan akan Tuhan. Ada banyak hal yang dia mengerti, tidak mengerti sebelumnya. Tadinya dia mengerti Tuhan itu tidak adil. Menurut dia Tuhan tidak melakukan sesuatu. Menurut dia Tuhan membiarkan umatnya. Tapi kemudian ketika dia menaikkan doa, dia menantikan firman Tuhan. Mari kita lihat Habakuk 3, ada beberapa ayat. Dia mendapatkan pengenalan akan Tuhan. Habakuk 3 ayat 2. Tuhan, telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Dia dapat lebih mengenal Tuhan. Ayat 6. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Ayat 8. Engkau, bagian B saya bacakan. Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu. Ayat 13. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Ayat 16. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Habakuk 3 ayat 3 bagian B mengatakan keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam situasi yang tidak menentu hari-hari ini, cari Tuhan dalam doa dan firman. Kita akan dapat pengenalan akan Tuhan, akan apa yang jadi rencananya. Dia Allah yang agung. Dia tidak tinggal diam terhadap banyak ketidakadilan. Dan ada saatnya dia akan ambil tindakan. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, dia beritahu rencananya. Hasil yang kedua, bukan saja dia lebih mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, mendapatkan pengenalan akan Tuhan, tapi Habakuk mendapatkan kekuatan iman. Dia akhirnya tahu bahwa Tuhan berfirman, hukuman akan ada bagi Yehuda,
Dan Allah sudah berfirman, bangsa Kasdim yang akan menghancurkan Yehuda lenyap. Dan itu terjadi. Hari-hari ini kita melihat kehancuran di mana-mana. Kalau Allah berfirman akan menghancurkan dunia ini, itu akan terjadi. Tapi anak-anak Tuhan yang menantikan, yang siap di dalam Tuhan, dia berkata, kamu, kalian, saudara, akan seperti rusa yang kakinya kokoh, mendapatkan kekuatan iman. Itu sebabnya ayat 16 bagian B. Habakuk yang kemudian tahu ada keputusan Tuhan untuk ada penghukuman. Dia mengerti rencana Tuhan. Habakuk 3 ayat 16b berkata demikian. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Dia tahu apa yang akan terjadi. Tapi kemudian dia berkata, itu menjadi keputusan Tuhan. Dengan tenang aku menantikan hari kesusahan itu. Bahkan ayat 17 yang tadi kita sudah baca. Kenyataan yang akan dia hadapi. Pohon ara tidak berbunga. Anggur tidak berbuah. Pohon zaitun mengecewakan. Ladang-ladang tidak menghasilkan. Tidak ada binatang dalam kandang. Habis, lenyap. Dia tetap dapat berkata, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari belajar dari Habakuk. Dalam ketidakmengertiannya dia tanya kepada Tuhan, dia cari Tuhan. Dan ketika Tuhan memberitahu keputusannya, Tuhan pun memberi dia kekuatan untuk ada di dalam keputusan Tuhan. Mengapa? Karena hukuman yang diterima oleh Yehuda, ada Habakuk di dalamnya. Dia harus juga menerima hal itu. Bencana yang ada dalam dunia ini terjadi di seluruh dunia. Kita anak-anak Tuhan ada di sini. Kita pun mengalaminya. Ada banyak kondisi-kondisi yang sangat mengerikan. Tapi ayat 18, ayat 17, boleh habis, boleh ada kesulitan. Aku bersorak-sorai di dalam Tuhan. Karena Habakuk sudah belajar, tidak letakkan kekuatannya di dalam harta benda. Tidak letakkan kekuatannya di dalam kekuasaan. Tapi dia letakkan seluruh hidupnya hanya pada Yesus. Bukankah pada Natal kita memperingati Yesus? Hanya Yesus. Only Jesus. Ketika apa yang kita miliki bahkan mungkin akan lenyap. Mari seperti Habakuk. Aku bersorak-sorak bukan di dalam ekonomiku. Aku bersorak-sorak bukan di dalam kekayaan. Aku bersorak-sorak di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk sungguh belajar bahwa orang-orang yang benar, ketika ada situasi yang tidak terkendali, orang-orang yang benar, yang tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan, yang tetap hidup di dalam kepercayaan kepada Tuhan, akan tetap terpelihara. Habakuk 2 ayat 4, mari kita baca bagian B. Habakuk 2 ayat 4. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita belajar satu latar belakang lagu yang sangat indah. Habakuk bisa ciptakan lagu yang indah. Allah itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Aku bisa berdiri di bukit yang mungkin penuh dengan kesulitan, yang penuh dengan hal yang menyakitkan, bukit yang terjal, yang banyak masalah. Aku tetap berdiri, aku tetap berjejak, aku tetap melangkah.
bukan dengan kekuatanku. Aku berjalan dengan iman. Aku punya kemenangan. Aku akan tetap berjalan di dalam kemenangan. Bukan karena kekuatanku, tapi dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, kiranya lagu yang sama ada dalam hati kita. Taruh dalam hatimu. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Lagu ini menjadi penutup kitab Habakuk. Di awal pasal ini, dia penuh dengan pertanyaan, penuh dengan ketidakmengertian. Bahkan dia salah menduga tentang Tuhan. Tapi karena dia menyadari hal itu, dia memilih melekat, berdoa, cari firman Allah. Allah memberi dirinya kepadanya. Dia dapat mengenal Tuhan, mengenal rencananya, bahkan memperoleh kekuatan di dalam Tuhan. Hari ini memasuki tahun yang baru. Berjalanlah di dalam kemenangan, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Minta Dia jadi kekuatan dalam hidupmu, karena Dia yang menyelamatkan engkau. Dia yang mau jadi manusia, datang untuk kita, bahkan mati di kayu salib. Mungkin kita masih banyak hal yang kita tidak mengerti, tapi Dia mau datang, memberi dirinya buat kita. Hari ini memasuki tahun yang baru. Mari siapkan diri kita akan terima tubuh dan darahnya. Biar itu jadi kekuatan bagi kita untuk berjalan di dalam kemenangan. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tidak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai aku tidak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di hadapan kita ada masa yang sukar. Jangan coba-coba jalan dengan kekuatanmu sendiri. Jangan coba-coba jalan dengan rencana-rencanamu sendiri tanpa melibatkan Tuhan.
hari ini, di hari pertama 2021, mari bawa diri kita kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kekuatan dalam hidup kami, menuntun kami, memimpin kami di jalan kemenangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, bersyukur untuk kekuatan dari Tuhan. Rindukan Dia lebih dari segalanya. Haleluya. Engkaulah kekuatanku. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Para pelayan perjamuan dapat mempersiapkan diri. Haleluya. Terima kasih untuk kasih-Mu besarnya. Haleluya. Haleluya. Penuhi hati umat-Mu Tuhan dengan cinta kepada-Mu Tuhan. Engkau sukacita kami Tuhan. Haleluya. Kaulah Tuhan, Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Engkau Tuhan, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bahwa kami dekat dengan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau kekuatan kami Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Kami tinggikan Engkau. Kami agungkan Engkau. Haleluya. 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 Jadi kekuatan bagi kami. Jadi kekuatan bagi umat-umat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dimanapun kami berada, Tuhan ada kekuatan-Mu menyertai, ada Roh-Mu menyertai. Hadirlah dalam hati umat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya.
Kitab Habakuk mencatat bahwa orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, mereka hidup oleh percayanya. Tuhan, tolong kami hidup dalam percayaan sepenuh kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami menyadari kami harus menghadapi masa-masa yang sulit hari-hari ini. Tapi sama seperti Habakuk, kami mau memilih untuk mengikuti Engkau, untuk lekat dengan Engkau. Di dalam doa kami, di dalam kami mencari firman-Mu, mencari petunjuk-Mu Tuhan. Terima kasih, kuatkan kami dengan kekuatan yang dari Engkau. Kami akan terima tubuh dan darah-Mu. Tuhan, Engkau kuduskan setiap kami, supaya oleh darah-Mu kami beroleh kekuatan yang baru untuk dapat tenang menghadapi semua situasi di depan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau bersorak-sorak di dalam Engkau, bersukacita di dalam Engkau. Amin. Engkau yang membuat kaki kami kuat, Amin. seperti rusa yang ada di atas bukit. Kami tidak akan menyerah, kami tidak akan diam, tapi kami mau berjalan di dalam kemenangan Amin. bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Kuduskan setiap kami, pelayan-Mu, umat-umat-Mu, untuk kami layak ada sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan yang kudus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan menyambut perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang ada di rumah silakan duduk dan mempersiapkan diri. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Ibu dapat mempersiapkan perjamuan yang akan kita nikmati. Bangkit berdiri bersama-sama. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan
ucapkan syukur untuk kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk roti dan anggur yang ada di tangan kami. Tuhan, sepanjang masa kami merindukan kasih dan kemurahan-Mu. Biarlah Engkau jadi kekuatan di dalam hidup kami menghadapi masa yang tidak mudah hari-hari ini. Tuhan, kami berdoa, siapkan kami umat-umat-Mu, siapkan kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Karena kami mau tetap menang bersama dengan Engkau. Melewati masa-masa yang tidak mudah di dalam dunia ini. Kami tidak tergoncangkan. Kami tetap berjalan dalam kemenangan. Karena Engkau ada di dalam kami. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami mau menikmati dengan penuh sukacita karena kami tahu dengan iman Engkau ada di dalam kami. Kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari angkat roti dengan penuh ucapan syukur, dengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu buat kami. Terima kasih. Mari kita pegang cawan anggur. Dengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ada di dalam kami, kami ada di dalam Engkau. Engkau kekuatan bagi kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, Engkau kekuatan kami. Haleluya, haleluya, terima kasih. Ada di dalam hidup kami Tuhan, sertai setiap langkah kami Tuhan. Engkau berdaulat penuh di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Engkaulah Tuhan.
berserah penuh kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang menjadi kekuatan kami. Engkau yang membuat kaki kami kuat untuk tetap berjejak di bukit, tetap berjalan dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tahun yang baru. Terima kasih untuk kasih-Mu yang menyertai kami. Kami berdoa Tuhan, hadirlah dalam hati seluruh umat-Mu. Hadir dalam setiap rumah. Kami rindu ada cinta kepadamu Tuhan. Melalui doa-doa kami, melalui kami mencari dalam firman-Mu. Kami nantikan firman-Mu Tuhan. Kami nantikan petunjuk-Mu Tuhan. Bahwa umat-umat-Mu keluarga GPDI El Shaddai Magelang jadi umat yang siap di dalam Engkau. Siap menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Tolong kami dalam iman yang teguh kepadamu Tuhan. Kokoh, tidak tergoncangkan. Masa boleh sulit, tapi kami mau tetap bersorak-sorak di dalam Engkau yang menyelamatkan kami. Terima kasih, Engkau kekuatan kami. Engkau membuat kaki kami kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kekuatan yang Engkau sudah berikan. Biar kami tetap ada dalam kesetiaan kepadamu. Memberkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Supaya hidup iman kami semakin kokoh di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pelayan yang sudah melayani dalam ibadah hari ini. Berkati mereka Tuhan, hamba-hamba-Mu, para pemain musik di multimedia, bahwa kami pun hidup mengasihi Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, dan Engkau ada di dalam kami. Kami ada di dalam Engkau. Amen. Kami berjalan di dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut dengan penuh sukacita kekuatan dari Tuhan. Dan kami mau terima berkat-Mu menjadi pimpinan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Amen. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya Amen. dan memberi Engkau kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amen. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari anak-Nya di dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari katakan dengan iman, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami pelayan Tuhan GPDI El Shaddai Magelang mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Terus